Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Santi Nisa Smita. Di sini saya merupakan mahasiswi jurusan Akuntansi Universitas Bahauddin Mutahari Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi vintage, di mana ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Finansial Teknologi. Nah, langsung saja materi yang akan saya jelaskan yakni finansial, vintage, dan cashless society, sebuah revolusi pendongkrak ekonomi kerakyatan. Nah, jadi teman-teman, perkembangan teknologi yang pesat serta didukung oleh infrastruktur komunikasi yang semakin kuat dan stabil telah membawa dampak baru terhadap masyarakat, yakni hadirnya gadget dengan harga yang jauh lebih terjangkau dari sebelumnya, yang memungkinkan kita mengakses internet dengan biaya yang lebih murah. Nah, inovasi yang berbunculan tidak berhenti hanya sampai di situ. Internet telah membawa kita ke sebuah era di mana semua kegiatan lebih cepat, akurat, disertai murahnya biaya pengaksesan dibandingkan era-era sebelumnya. Penguatan infrastruktur teknologi pun juga membawa kita ke era baru, yakni era digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, di mana hampir semua data yang kita butuhkan berada di internet, sehingga kita pun mampu melakukan segala aktivitas dengan cepat, akurat, dan mudah. Nah, era revolusi 4.0 diawali dengan lahirnya globalisasi ekonomi. Pergerakan kemajuan bisnis di era ini disertai dengan perkembangan munculnya ide-ide bisnis kreatif dan inovatif berlatar teknologi. Masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia, dituntut untuk mampu mengikuti arus perkembangan dan kemajuan teknologi di era revolusi 4.0 saat ini. Upaya memperkaya pengetahuan digencarkan untuk meningkatkan awareness terhadap perkembangan teknologi yang saat ini telah merasuk pada setiap lini masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke potensi penggunaan dan pengembangan vintage atau finansial teknologi. Ini ada 5. Banyak bidang yang terkena dampaknya dan menjadi terdisrupsi akibat adanya keterlibatan internet dalam proses bisnis yang belum masif di era sebelumnya. Nah, berikut ini bidang-bidang terdisrupsi karena keterlibatan internet dalam proses bisnis konvensional. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan produksi yang canggih, penggunaan robot atau otomasi proses bisnis dalam pabrik. Nah, seiring dengan semakin fleksibel, cepat, cerdas, dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dekade-dekade sebelumnya, penggunaan robot dalam proses industri semakin masif. Dengan kemajuan teknologi, robot industri tidak lagi kaku dan berbahaya. Pada kenyataannya, semakin cerdas dan mampu memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, memungkinkan ia bekerja berkolaboratif dengan manusia di sekitarnya tanpa harus menggantikan mereka. Yang kedua, munculnya sumber data baru melalui gadget yang mobile dan Internet of Things. Nah, peningkatan produktivitas dalam industri amat sangat bergantung pada tersedianya data dalam proses produksi tersebut. Nah, Internet of Things atau kita menyebutkan IoT adalah penggunaan internet yang memberikan informasi secara real time dan akurat mengenai performa, tugas, dan hasil dari setiap proses produksi. Dengan adanya IoT, pengusaha UMKM mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses bisnisnya. Yang ketiga, adanya komputasi awan atau cloud computing. Pengembangan cloud computing adalah salah satu kunci utama kemantapan platform ekonomi digital. Nah, cloud computing atau komputasi awan ini adalah salah satu kemampuan teknologi di mana penyimpanan dan pengaksesan data yang tersimpan di internet atau disebut the cloud. Nah, yang keempat yakni adanya analisis big data atau big data analysis. Nah, dengan adanya Internet of Things, data dari mesin dan dari segala aktivitas dapat dikalkulasi secara akurat dan dipantau oleh pengguna hanya dengan melalui internet. Nah,
Yang kelima, yakni adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Kecerdasan buatan adalah sebuah area dari komputasi sains yang menekankan penciptaan mesin intelijen yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Berbagai kemampuan artificial intelligence yang umum adalah pengenalan suara, belajar pola dan perencanaan, serta penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya, apa itu cashless society? Mungkin teman-teman sebelumnya sudah ada yang tahu mengenai apa itu cashless society. Jadi, beberapa negara di dunia sudah mulai mengaplikasikan vintage secara masif dan menyeluruh. Sebut saja Swedia, India, Cina. Ketiga negara ini memiliki populasi cashless society terbesar di dunia. Nah, lalu apa itu cashless society? Jadi cashless society itu adalah sebutan yang merujuk pada masyarakat yang dalam bertransaksi tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital dalam bertransaksi sehari-hari. Masyarakat tidak menggunakan uang nyata, melainkan menggunakan uang digital. Nah, jadi teman-teman, penerapan sistem cashless payment memperbarui sistem pembayaran tunai konvensional yang sudah dikenal. Biasanya dalam sistem pembayaran menggunakan uang cash, orang menukarkan uang baik uang koin maupun uang kertas ataupun cek untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu. Nah, dengan adanya sistem cashless payment, pembayaran tersebut dapat melalui penggunaan aplikasi vintage seperti e-wallet atau berupa kartu debit dan kredit yang cukup lazim dikenal selama ini. Nah, selanjutnya penerapan cashless society di berbagai negara. Nah, kita bisa lihat ya dari data tersebut. Melalui data yang disajikan dalam grafik di atas, pengembangan pembayaran melalui vintage di Cina jauh lebih pesat dibandingkan dengan aplikasi mobile banking. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih aplikasi yang tidak hanya menyediakan jasa pembayaran digital, akan tetapi juga memiliki fungsi lainnya. Transaksi digital di Cina tahun 2017 mencetak angka hingga 5,5 triliun dolar, 50 kali lebih besar dibandingkan Amerika. Nah, masifnya penggunaan aplikasi vintage di Cina, terutama penggunaan WeChat dan Alipay, mungkin teman-teman sudah tahu ya, membuat pemerintah Cina mewajibkan penggunaan aplikasi tersebut untuk memiliki rekening di bank untuk mematuhi prinsip KYC dan pencegahan pencucian uang. Nah, selanjutnya, potensi cashless society di Indonesia. Perlu untuk diketahui ya teman-teman, beberapa informasi terkait penggunaan transaksi non-cash atau cashless di Indonesia. Yang pertama, itu Indonesia adalah penggunaan transaksi cash terbesar kedua di dunia. Oh, ternyata. Yang kedua, hanya 36% penduduk dari total populasi di Indonesia yang memiliki rekening bank. Yang ketiga, adopsi untuk penggunaan transaksi non-cash di Indonesia hanya 10% dari total transaksi. Dan yang keempat, sekitar 96% populasi tidak menggunakan kartu kredit. Nah, kekurangan pengetahuan keuangan yang mumpuni dan takut akan pencurian data via pembayaran non-tunai masih menghantui mayoritas populasi di Indonesia. Pengembangan vintage oleh sebab itu, teman-teman, dengan adanya pengembangan vintage sebagai gerbang pembayaran transaksi non-cash patut untuk dikembangkan. Nah, Indonesia dengan populasi generasi milenial nih katanya, dan generasi Z yang tumbuh dengan teknologi yang berkembang pesat akan menjadi leader dalam penggunaan transaksi non-tunai nantinya. Nah, negara-negara OECD mayoritas telah menggunakan 50% transaksi non-tunai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mengapa pengembangan vintage sebagai pelopor transaksi non-tunai patut dikembangkan? Yang pertama, transaksi pejabat dan aparat negara dalam mengelola keuangan negara.
Mayoritas penggunaan transaksi berbasis tunai memicu penggunaan uang secara off the record dan susah untuk dilacak keberadaan penggunaan negara secara akurat. Berbagai permasalahan korupsi pun muncul, seperti tanda penerimaan atau harga pembelian barang dan jasa yang dapat dimanipulasi. Selain itu, berbagai pungutan liar yang dikarenakan transaksi berbasis tunai juga menjadi perkara yang serius. Nah, yang kedua ada memajukan transparansi keuangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Besarnya usaha mikro kecil menengah di Indonesia patut diperhitungkan kontribusinya bagi kemajuan ekonomi negara. Namun sayangnya masih banyak pengusaha UMKM yang belum memahami pentingnya sistem pencatatan transaksi dalam bisnisnya. Pemerintah pun menargetkan 8 juta UMKM digital pada tahun 2020 lalu. Indonesia pun juga memiliki beberapa fintech yang tidak saing bagi UMKM seperti OVO dan GoPay yang mampu membantu memberikan layanan pencatatan bagi pengusaha UMKM. Nah, yang ketiga, fintech sebagai problem solver kebutuhan finansial masyarakat. Jadi teman-teman, perkembangan fintech yang pesat dikarenakan kemampuan fintech untuk menjawab berbagai kebutuhan finansial masyarakat yang selama ini belum terakomodir oleh bank konvensional. Seperti contohnya sektor peer-to-peer lending yang mampu menyediakan pinjaman bagi masyarakat. Nah, dengan mudahnya dan proses yang jauh lebih cepat dan bisa disesuaikan dengan jangka waktu kemampuan untuk membayar. Nah, yang keempat, memantau transaksi beredar di masyarakat penghindaran uang palsu. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya transaksi-transaksi digital yang terorganisir dalam fintech yang terregulasi dapat memberikan sinyal-sinyal ekonomi kepada pemerintah. Antara lain, tren pembelian konsumsi dan investasi masyarakat untuk mengikuti apakah masyarakat saat ini sedang konsumtif atau tidak. Sinyal-sinyal seperti ini akan terdeteksi secara dini dan akurat sehingga pemerintah dapat memaksimalkan proses pembuatan kebijakan yang tepat. Jadi pemerintah pun dapat mengantisipasi kemunduran ekonomi di masyarakat jika memiliki data yang akurat dan real time. Nah, selanjutnya hambatan-hambatan dalam penerapan cashless society. Nah, dalam pembahasan yang saya jelaskan, banyak sekali manfaat strategis akan penerapan cashless society atau masyarakat non-tunai secara keseluruhan. Mewujudkan masyarakat non-tunai di Indonesia, akan tetapi fakta yang ada di lapangan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh rakyat Indonesia. Nah, jadi berikut ini beberapa faktor yang harus diperbaiki hanya dalam mendukung potensi finansial teknologi, akan tetapi keseluruhan infrastruktur ekonomi digital. Yang pertama, kurang pengetahuan keuangan di masyarakat. Nah, literasi keuangan mempengaruhi. Jadi teman-teman, maksudnya literasi keuangan akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Nah, dalam tingkat nasional, literasi keuangan yang baik dari masyarakat akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ekonomi bangsa. Nah, yang kedua, infrastruktur yang masih perlu dikembangkan. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada masanya memaparkan hambatan perkembangan ekonomi digital Indonesia dalam diskusi High Level Conference Annual Meetings pada tahun 2018 lalu di Jakarta. Nah, salah satu hambatan Indonesia meraih potensi ekonomi digital ialah infrastruktur. Belum meratanya infrastruktur dan jaringan internet di Indonesia adalah salah satu masalah krusial yang harus diatasi. Dengan adanya ekonomi digital, khususnya finansial teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan tanpa harus pergi ke bank. Nah, bahkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan yang tidak tersedia di bank konvensional, seperti misalnya sarana investasi dan crowdfunding, ataupun meminjam uang tanpa harus melalui proses yang kompleks.
Nah, tentunya tanpa infrastruktur dan jaringan internet yang memadai, wacana masyarakat non-tunai juga tidak akan terwujud, teman-teman. Nah, jadi jika infrastruktur dan jaringan internet tidak mendukung, masyarakat akan menggunakan uang fisik untuk bertransaksi. Nah, jadi pada pembahasan materi yang saya jelaskan barusan, dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia dengan sumber daya alam dan manusianya memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi yang maju. Dengan adanya revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi dan internet tentu memperbesar peluang Indonesia untuk memakmurkan rakyatnya. Adanya teknologi dan akses internet yang jauh lebih mudah, cepat, dan murah bagi rakyat tentu akan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam ekonomi digital. Nah, adanya terobosan-terobosan dalam ekonomi digital ini seperti finansial teknologi akan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Fintech pun menjadi solusi rakyat, memberikan layanan yang dibutuhkan oleh rakyat yang selama ini absen dilayani oleh institusi keuangan konvensional. Jadi teman-teman, fintech pun dalam perkembangannya dapat menjadikan kita masyarakat non-tunai. Dengan adanya masyarakat non-tunai, korupsi dan pungutan liar bisa dicegah dan diawasi. Selain itu, meningkatkan ekonomi rakyat dengan adanya masyarakat non-tunai dan finansial teknologi, tentunya masyarakat bisa membawa bisnisnya ke luar daerah tanpa banyak biaya. Pengembangan ekonomi digital, khususnya finansial teknologi dan masyarakat non-tunai adalah revolusi ekonomi rakyat yang kita butuhkan. Jadi teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah. Saya mohon maaf dan semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.